Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Yasir Fadilah. Kamu pernah nggak ngebandingin diri sama orang lain? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Karena orang lain juga pernah. Saya sendiri juga pernah. Ya, karena saat ini kita hidup di zaman yang serba transparan. Maksudnya begini, kamu pasti sadar dengan perkembangan internet dan media sosial saat ini. Ya, kita jadi lebih mudah mendapat informasi. Kita dapat dengan mudah melihat kegiatan orang lain di media sosial yang mungkin nyaris tanpa filter. Ya, itu bikin kita ke-trigger, seolah-olah kita pun mesti seperti dia, seolah-olah kehidupan dia lebih baik daripada kita. Padahal diri kita pun punya kehidupan sendiri kan. Kita pun butuh cinta dan perhatian. Jadi janganlah terlalu banyak fokus dan perhatian ke diri orang lain, ke kehidupan orang lain. Banyak-banyaklah fokus ke dalam diri kita sendiri. Dulu, saya juga suka ke-trigger dengan postingan orang lain di media sosial. Akibatnya, saya jadi ngerasa kurang bahagia terus. Hingga akhirnya saya sadar kalau postingan orang lain di media sosial itu pasti yang terbaik kan. Pastinya memilih postingan terbaik yang mau di-share. Ya meskipun nggak benar-benar sesuai sama kenyataan yang ada. Kadang kita suka berlebihan ketika menginterpretasikan postingan-postingan orang lain. Hal penting yang mesti kita ingat adalah pada dasarnya kita itu sama, selalu ingin menampilkan yang terbaik. Tapi jangan dijadikan ajang kompetisi, cukup sebagai bentuk ekspresi diri aja. Kalau postingan orang lain lebih bagus, kelihatan lebih bahagia, ya biarin aja. Karena kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Kita butuh lebih banyak self-love. Jangan pernah merasa kalau diri kita itu lebih susah daripada orang lain. Antara kesusahan dan kebahagiaan itu diri kita yang mengizinkan. Kita cuma butuh mengubah sudut pandang aja. Pilihlah atau izinkan yang baik-baik aja. Izinkan diri kita untuk bahagia, bukan sengsara atau susah. Analoginya begini, kita punya dua tanaman yang usia tanamnya sama. Kita merawat kedua tanaman ini bersamaan. Tapi kita cuma merhatiin salah satu tanaman aja. Tanaman yang lainnya cuma dirawat sekadarnya aja. Bahkan suka kelupaan buat disiram. Nah, tanaman yang dirawat sekadarnya dan kurang perhatian itu adalah diri kita. Sedangkan tanaman yang selalu diberi perhatian adalah orang lain. Intinya tentang perhatian yang kita berikan. Selama ini, kamu lebih sering merhatiin diri sendiri atau orang lain? Lebih sering merhatiin pertumbuhan diri sendiri atau orang lain? Lebih sering merhatiin kebahagiaan diri sendiri atau orang lain? Tapi tolong dicatat ya, lebih banyak ngasih perhatian ke diri sendiri bukan berarti bikin kita jadi selfish atau egois. Tapi ini masalah urutan ngasih perhatian. Ya, masalah urutannya ya. Perhatiin diri sendiri dulu, lalu perhatiin orang lain. Bahagiain diri sendiri dulu, baru bahagiain orang lain. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa punya self-love yang besar? Mungkin ada banyak cara ya buat menambah atau membesarkan self-love kita, buat menumbuhkan self-love kita. Nah, tapi kali ini saya mau share 3 hal aja yang menurut saya ini cukup penting buat menumbuhkan self-love di dalam diri kita. Yang pertama, sering bertanya ke diri sendiri. Saya selalu yakin kalau pertanyaan yang tepat bisa mengubah hidup seseorang. Nah, pertanyaan yang tepat pun bisa bantu kita buat menumbuhkan self-love. Misalnya pertanyaannya begini, apakah saya sering merawat diri? Apakah saya sering dengerin kata hati? Atau malah mengabaikannya? Apakah saya pantas dicintai? Kenapa? Alasannya. Apa hal, skill, atau kemampuan yang bikin saya keren?
Seberapa sering sih saya tersenyum dalam sehari? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa memicu self-love di dalam diri kita. Bisa menambah kepercayaan diri, bisa menambah keyakinan eh, sama kemampuan diri kita. Sampai akhirnya kita bisa lebih cinta sama diri kita sendiri. Ya, pertanyaannya bisa beragam ya. Tadi cuma contoh aja. Cara yang kedua adalah menerima diri apa adanya. Self-love juga berkaitan dengan penerimaan diri. Semakin kita menerima diri kita apa adanya, semakin kita merasakan cinta. Karena cinta yang kuat itu ada pada penerimaan. Ya, cinta yang tanpa syarat atau unconditional love. Seperti orang-orang yang punya keterbatasan fisik. Semakin dia berdamai dengan dirinya, semakin dia menerima kekurangan fisiknya, maka dia akan lebih mudah buat menemukan kebahagiaan di dalam dirinya. Apakah kamu udah 100% menerima diri kamu sendiri? Cara yang ketiga adalah selalu bersyukur. Satu hal yang bisa melipat gandakan penerimaan adalah bersyukur. Karena rasa syukur ini eh, bisa memicu tubuh kita untuk menghasilkan hormon serotonin. Ya, hormon serotonin ini salah satu hormon yang bisa bikin kita lebih bahagia. Hormon yang bikin kita merasa lebih berguna, lebih bermanfaat, dan ya intinya jadi lebih bahagia. Hormon ini pun pada akhirnya akan memicu self-love di dalam diri kita. Butuh waktu yang cukup lama buat saya melakukan self-love. Ini seperti perjalanan menemukan diri sendiri. Ternyata saya selalu jauh dari diri sendiri. Ya, meskipun secara fisik itu dekat ya, tapi ternyata jiwa saya lah yang jauh. Jiwa saya yang kurang diberi perhatian. Dan setelah saya menerima diri saya sepenuhnya dan bersyukur, self-love saya pun makin bertumbuh. Ajaibnya, semakin besar self-love yang saya rasakan, semakin besar pula rasa cinta saya kepada orang lain, kepada semua makhluk. Ya, cinta yang tanpa syarat atau unconditional love. Semoga bermanfaat ya.